Halo, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Sekarang kita balik lagi di lembar penulis. Lanjut di storynya bikinannya Toya. Fat series, waduh, Fat series kayaknya. Oke, episode kemarin itu udah jelasin Holy Grail War itu apa. Nah, sekarang kita akan nyaksin ya kisah. Gak tahu sih, ini uskup sama pastor ini lagi bersama-sama ngapain? Gak tahu. Yaudah, yuk kita lanjutin saja. Pengawas, apa ini pengawas? Sebagai ritual suci yang melibatkan ruang publik sebagai arena utamanya, tentu saja Holy Grail War wajib memiliki pengawas atau supervisor yang mengawasi dari awal hingga berakhirnya pertempuran ini. Oke, selain memiliki tugas untuk mengawasi jalannya Holy Grail War, seorang pengawas juga memiliki tugas lainnya, yaitu untuk memastikan bahwa nggak ada siapapun yang menggunakan Holy Grail untuk kejahatan. Oh ya, karena Holy Grail adalah sarana yang diyakini telah menerima darah Kristus. Waduh, dengan kata lain sesuatu yang sangat berharga dan suci bagi umat Kristiani, serta menjadi mediator atau penengah. Misal jika ada situasi darurat yang mengharuskan Holy Grail War untuk ditunda terlebih dahulu, seperti pada kasus Holy Grail War keempat. Waduh, ini kasus apa ya guys ya? Yang terpaksa dijeda karena gangguan dari caster yang mengamuk di tengah pertempuran. Oke, ini caster ini salah satu dari... Oh enggak deh, oh ini nih caster nih. Kayak role master, bukan master ada pasukannya, yang pasukannya itu role-nya itu tuh. Oke, lanjut lagi. Konsep pengawas ini sebenarnya baru tercipta setelah Holy Grail War pertama dan kedua digelar. Dengan kata lain, pengawas baru ada dan bertugas pada saat Holy Grail War ketiga digelar. Tentu saja alasan dibuatnya konsep pengawas sebagai pengarah dari alur Holy Grail War tidak lain dan tidak bukan adalah karena penyimpangan dengan tujuan yang terjadi pada Holy Grail War pertama dan kedua. Penyimpangan apa tuh? Nggak tahu guys. Masa lalu ada apa? Mungkin belum ada, kayak wasitnya belum ada ya. Jadi belum ada rule pastinya guys. Maka demi menghindari kejadian itu lagi, maka dibuatlah konsep pengawas yang harus dipilih dari pihak gereja. Karena pengawas harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak maupun menjadi pihak yang memusuhi pihak lain. Oke. Jadi tadi pastor dipilih sama uskup menjadi pengawas ya. Di episode kemarin sih itu. Oke, lanjut lagi di... Ini harusnya uskup sama pastornya. Setelah berjalan ke sebuah lorong bawah tanah yang terlihat modern, sang uskup kemudian membuka sebuah pintu dari suatu ruangan. Di dalam ruangan itu tidak ada apa-apanya kecuali beberapa sofa dan sebuah meja kecil yang terletak persis di tengah ruangan itu. Bersama dengan seseorang yang tengah duduk membelakangi mereka. Ini siapa nih? Ada orang di ruangan itu, guys. Permisi Nona, kami sudah membawa pengawas untuk Holy Grail War kali ini. Oke. Sang uskup berbicara dengan sopan memanggil seseorang yang lagi duduk di sofa itu dengan sebutan ruler. Apa itu ruler? Pemimpin gitu ya? Tentunya William langsung paham dengan situasi ini dan segera menyambung perkataan uskup Paul. Sebuah kehormatan bisa bekerja dengan Anda. Wanita tersebut lalu bangkit dari sofanya dan menoleh ke belakangnya, tempat di mana uskup Paul dan William berdiri. Oh, ini suara cewek guys. Sebuah kehormatan juga bisa bekerja sama dengan Anda. Seorang wanita berambut pirang yang terlihat cantik nan anggun itu menundukkan kepalanya kepada dua pria itu. Disambut dengan hormat ya guys. William, perkenalkan, dia adalah rekan kerjamu di Holy Grail War ini, Jeanne d'Arc. Oh, ini pahlawan zaman dahulu kala nggak sih? Ini cewek kan ya? Nama cewek pahlawan Prancis ya? Iya nggak sih? Jeanne d'Arc. Bacanya gimana sih guys? Maaf ya kalau salah ya. Sebuah ketidakwajaran jika seseorang tidak merasa kejut sekaligus kagum di dalam benaknya, karena bisa-bisa yang didatangkan oleh Holy Grail adalah seorang legenda yang juga berasal dari tanah air Prancis, tuh kan bener, yaitu Jeanne d'Arc yang menjadi salah satu ujung tombak kerajaan Prancis semasa perang 100 tahun melawan kerajaan Inggris. Tuh, bukannya udah mati ya? Kenapa bisa hidup lagi guys? Namun sayangnya pada puncak kejayaannya Jeanne malah terjatuh dalam berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang ahli agama dan ahli psikologi padanya. Naasnya, pemimpin perang yang hebat dan nasionalis layaknya Jeanne
malah mengalami kematian karena tuduhan bahwa wanita yang mengaku mendapat perintah dari Tuhan itu sebenarnya adalah penyihir. Waduh, yang akhirnya dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup di depan rakyat Prancis pada saat itu. Waduh, kejam sekali, kasihan ya Jen. Nona Jen, Jane atau Jen sih? Ya Jen ya Jen aja lah ya. Perkenalkan, dia adalah pengawas dari Holy Grail War ini, Pastor William Bright. Oh, oke. Mohon kerjasamanya. Ini kayaknya ngomong ujian ya. Dengan pertemuan ini, maka pihak gereja secara resmi menyatakan dirinya telah siap untuk membuka tirai utama dari sebuah pertarungan berdarah yang berlangsung di kota Paris. Wah, ini baru kelar ini ya. Itu berarti baru pengantar guys. Ini baru prolog 1 nih sekarang. Assassin. Oke, kita mulai ke prolog 1. Assassin. Cinta dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari ungkapan kata-kata, tindakan sifat maupun pengorbanan. Selain dari cara-cara yang biasa, cara yang tidak biasa juga sering digunakan oleh orang yang jatuh dalam mabuk asmara. Waduh. Melalui karya adalah salah satu ungkapan cinta yang dianggap cukup spesial. Dan tentu saja kebanyakan pelakunya merupakan seorang seniman yang sudah sering menciptakan karya biasa. Oke. Di sebuah kota yang amat megah pada abad modern, hiduplah seorang pemusik yang sedang jatuh cinta. Oh, pemusik. Kemampuannya akan musik amat tinggi, mengoles suara ataupun memainkan setiap notasi nada. Namun sayang, rupanya dirinya amat tidak sesempurna dan tidak semolek tarikan suaranya. Kenapa tuh? Yang musiknya doang kayak yang sempurna. Atas alasan itulah dia tidak pernah sekalipun tampil dalam tatapan mata publik, setidaknya sampai dirinya bersama dengan seorang wanita rupawan yang nan jenius. Oke. Dalam dirinya dia tahu bahwa dirinya yang buruk rupa tidaklah cukup layak untuk uang. Untuk uang aja, untuk sang wanita itu. sorry guys, baca gue typo. Yang bahkan telah berpasangan dengan lelaki lain. Jawabannya ketika dirinya melamar wanita itu pun sudah terduga. Kesendirian merupakan satu-satunya takdir. Sedih sekali pemusik ini. Bersembunyi dalam tanah dan menunggu hingga ajal tiba dalam gelap. Apa ini? Oh, lanjutannya dari takdirnya bersembunyi. Oke. Sungguh mengenaskan. Tetapi karena itulah dirinya terpanggil. Oke. I shall attain all virtues of all heaven. I shall have dominion over all evil of all of hell. Apa? Guys, translatein guys. Gak ngerti guys. Apa ini? Cahaya terang menyilaukan bersinar dalam tempat itu selama beberapa detik setelah kata-kata itu bergema. Oke. Apa itu berhasil? Jadi dia ngomong gitu. Ini mantra kah guys? Seorang pemuda bergumam di tempat gelap itu dengan sebuah lingkaran aneh di depannya. Kok nggak ada? Padahal udah kulakukan sesuai dengan arahan di buku. Dia bergumam sekali lagi dengan nada kesal sembari membuka buku tebal yang ia pegang di tangannya. Tangan yang memiliki sebuah tanda aneh pada punggung telapak tangannya. Oke. Ini kayak mau ritual deh guys. Semuanya sudah sesuai prosedur, tapi kenapa batang hidungnya aja nggak kelihatan? Anjir. Kesal kenapa akhirnya pemuda itu membanting buku yang sebelumnya ia pegang ke arah lingkaran aneh itu. Kelihatannya rasa kesal yang dia rasakan amatlah besar, sehingga mengamuk tak terkendali dan membanting semua benda yang ada di dalam ruangan gelap itu. Anjir, oke. Kenapa nggak muncul juga? Padahal sudah kuhabiskan seluruh tabunganku hanya untuk membeli barang usang itu. Bahkan nyewa tempat ini. Tapi kenapa servanku nggak muncul? Tak kunjung muncul. Pemuda itu pun jatuh berlutut. Kemudian mulai mengeluarkan isak tangis dan air mata dari wajahnya yang rupawan. Oke, kayaknya ini orang mau ritual pemanggilan servan ya, kemungkinan guys. Mungkin dia mau jadi master gitu kayak. Kan ada master, ada servan kan ya. Dia menutup wajahnya sambil menangis. Padahal tidak ada satu orang pun yang melihatnya di sana kecuali satu orang. Siapa tuh? Di depan pemuda yang meringkuk itu terdapat sebuah benda yang terletak persis di tengah lingkaran itu. Apa tuh? Buku kan? Bukan. Topeng. Sebuah topeng putih yang hanya tersisa bagian kanan wajahnya aja. Kondisinya nggak begitu bagus. Bahkan dapat diumpamakan jika benda itu hancur apabila sedikit aja tersentuh oleh benda lain. Rapuh banget ya. Namun siapa sangka
Benda usang seperti itu bahkan dapat menghabiskan tabungan dari seorang anak pejabat hingga nyaris nggak tersisa untuk kebutuhan konsumtif lagi. Mahal banget kayak itu topeng. Setelah beberapa menit pemuda itu tenggelam dalam tangisnya, dia akhirnya kembali bangkit berdiri sambil mengusap air mata di wajahnya. Ini pasti ada kesalahan, akan aku tanyain langsung ke pihak gereja. Seolah anak kecil yang merajuk karena tidak dibelikan mainan kesukaannya, pemuda itu masih terbawa emosi beranjak keluar dari ruangan dengan menghentakkan kakinya sekeras mungkin hingga bergema kuat dalam lorong di ruangan itu. Dasar cedar. Dia masih dapat bergumam sebelum menyadari bahwa lorong yang sebenarnya tidak terlalu panjang ini tiba-tiba jadi begitu panjang dan berkelok-kelok seperti labirin. Loh, kenapa ini? Langkah demi langkah dia lewati namun tak kunjung sampai. Hingga akhirnya dia menyadari kejanggalan dalam lorong ini. Dugaannya benar. Sedari tadi dia berjalan, namun ketika berbalik dirinya berada tepat di luar ruangan yang ia gunakan beberapa menit lalu. Apa-apaan ini? Jangan bercanda anjir. Aku sudah berjalan jauh tadi tapi kenapa masih ada di sini? Masih berada di sini. Wah. Dirinya membentak kepada lorong beton yang kosong itu. Tentu saja tidak ada balasan selain dari gema suara sendiri. Setelah beberapa saat, gema itu memantul balik padanya. Hingga akhirnya pemuda itu memilih untuk masuk kembali ke ruangan gelap itu untuk beristirahat. Sial, sebenarnya aku kenapa sih? Kalau ini mimpi buruk, kumohon Lukas bangunin aku. Lukas siapa anjir? Terdengar dari suaranya bahwa rasa pasrah dan gelisah telah berhasil masuk ke dalam hatinya yang keras itu. Pemuda itu kebingungan atau bahkan mungkin sudah panik karena sebenarnya dia nggak tahu menahu soal perkara magis dan semacamnya. Dia hanya ikut-ikutan aja karena mendengar rumor dari internet bahwa ada sebuah pertarungan magis yang dapat mengabulkan segala permintaanmu jika memenangkannya. Karena itulah dia mau ritual, guys. Dia dengar rumor kabar burung. Tetapi lihatlah dirinya sekarang terjebak dalam penjara sihir yang ia tidak kenali. Dan tidak bisa meminta bantuan dari siapapun. Dalam gelisah itu akhirnya sang pemuda terlelap dan tenggelam dalam tidurnya yang tenang. Oke guys, cukup ya sampai sini dulu ya guys ya. Durasinya nggak panjang-panjang, nggak kayak live ya guys ya. Kita cicil dikit-dikit aja lah ya. Oke, kita ini udah sampai halaman 16. Ya 16. Oke, gue ingat-ingat ya. Buat yang mau baca lengkapnya langsung join aja Discordnya guys. Nanti harusnya di channel Discordnya ada di meja-meja novel gitu. Kalau mau baca ya, monggo silakan. Ya udah guys, kita tutup aja buat akhiri sesi lembar penulis kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you. Kita tutup. Bye bye. Arigatou gozaimasu.